Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi manajemen keuangan yaitu manajemen persediaan. Perkenalkan, nama saya Surisna dengan NIM 452200086, kelas 2D D4 Administrasi Bisnis. Adapun materi pokok yang dapat saya jelaskan yaitu yang pertama persediaan, yang kedua persediaan bahan baku, yang ketiga persediaan barang setengah jadi, yang keempat persediaan barang siap jual, dan yang kelima ekonomi order kuantiti. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian persediaan. Di sini saya mengambil dua pengertian. Yang pertama secara umum, manajemen persediaan merupakan suatu bagian daripada manajemen operasional dan manajemen produksi. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Martin dan Preti, manajemen persediaan meliputi pengendalian dari aktiva dengan diproduksi untuk dijual dalam skala normal dari operasi perusahaan. Adapun tujuan adanya persediaan adalah yang pertama, untuk memperoleh diskon sehingga harga per unit jadi kecil. Yang kedua, biaya pengangkutan per unit menjadi rendah. Yang ketiga, agar dapat memenuhi permintaan konsumen atau pelanggan sebaik mungkin. Berdasarkan fungsinya, persediaan dapat dikelompokkan menjadi empat jenis persediaan, yaitu yang pertama backstock, yaitu persediaan diadakan dalam jumlah besar yang dibutuhkan pada saat tertentu. Di sini terjadi pembelian besar-besaran. Yang kedua, fluctuation stock. Jumlah persediaan disesuaikan dengan jumlah permintaan yang sifatnya fluktuasi dan tidak beraturan. Dan yang ketiga, anticipation stock merupakan persediaan diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman dalam bentuk tahun. Dan yang keempat, pipeline inventory, persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal barang dipergunakan. Adapun keuntungan dan kerugian dari persediaan, yang pertama keuntungan persediaan yaitu mempengaruhi ekonomi produk, mempengaruhi pembelian, dan dapat memenuhi pesanan dengan cepat. Adapun kerugiannya yaitu biaya penyimpanan, biaya pemindahan, dan pengambilan modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Adapun materi yang kedua yaitu persediaan bahan baku. Adapun jenis bahan baku yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung merupakan bagian dari produk akhir. Contohnya bahan langsung yaitu kulit yang digunakan untuk membuat tas kulit, sutra yang digunakan untuk membuat shell sutra, kayu yang digunakan untuk membuat meja makan dari kayu. Adapun bahan yang tidak langsung merupakan komponen yang merupakan bagian dari produk akhir, tetapi digunakan selama proses pembuatan. Contoh bahan tidak langsung adalah lem, minyak, bahan bersih, alat sekali pakai, pola, lampu, dan lain-lain. Untuk mengatasi tantangan dengan manajemen data bahan baku, yang pertama perencanaan dan peramalan. Meningkatkan manajemen persediaan bahan baku adalah salah satu, tetapi memiliki sistem manajemen dinamis yang mempertimbangkan perencanaan permintaan Anda akan membantu Anda mempertahankan jumlah persediaan yang ideal di setiap saat. Yang kedua, manajemen berdasarkan data. Untuk mendapatkan stok bahan mentah dalam jumlah yang tepat saat Anda membutuhkannya, hanya mungkin dengan mengumpulkan data dari penjualan. Dan yang ketiga, penetapan biaya. Anda mungkin tahu cara menghitung nilai bahan mentah Anda, tetapi tidak berarti Anda memiliki perhitungan biaya yang akurat tentang berapa biaya untuk memproduksi produk Anda. Biaya lain yang perlu Anda lacak termasuk bahan mentah, biaya tambah produksi, dan tenaga kerja yang digunakan dalam produksi. Dan karena berbagai faktor, biaya ini sering terjadi. Artinya, item dalam inventaris Anda tidak memiliki nilai yang sama dengan yang lain. Adapun materi yang ketiga yaitu persediaan barang setengah jadi. Apa itu barang setengah jadi?
Barang setengah jadi adalah bahan baku yang telah diolah dan telah melalui beberapa kali tahap produksi. Meskipun demikian, barang setengah jadi ini belum bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena belum menjadi produk siap pakai. Barang setengah jadi memiliki nilai yang masih rendah dan jika diolah lebih jauh akan menjadi barang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua, contoh barang setengah jadi. Salah satu contoh barang setengah jadi antara lain adalah benang. Pada awalnya benang berasal dari bahan baku kapas. Setelah kapas diolah menjadi benang, harganya sedikit melambung. Benang yang diolah lebih lanjut akan menjadi kain dan jika kain itu diolah lebih lanjut lagi, bisa menjadi produk fashion berkualitas mahal, seperti pakaian-pakaian bermerek. Jadi, benang maupun kain bisa dikategorikan sebagai barang setengah jadi karena membutuhkan proses produksi lebih lanjut agar bisa lebih berguna dan bermanfaat. Adapun materi yang keempat yaitu persediaan barang siap jual. Adapun pengertian barang siap jual yaitu persediaan barang-barang yang sudah selesai dikerjakan atau diproduksi oleh perusahaan dan sudah siap untuk dipasarkan oleh bagian pemasaran. Atas persediaan barang jadi, setiap saat harus dicatat dalam akun persediaan barang jadi, sehingga perusahaan mengetahui secara pasti berapa persediaan barang jadi yang dimiliki oleh perusahaan setiap saat. Materi yang kelima yaitu membahas ekonomi order quantity. Adapun pengertian ekonomi order quantity yaitu cara perhitungan stok barang untuk manajemen persediaan supaya perusahaan dapat terhindar dari penumpukan stok barang. Dengan menggunakan metode ini, kita bisa tahu berapa jumlah barang yang akan diorder dari setiap pemesanannya. Adapun klasifikasi biaya ekonomi order quantity. Dalam klasifikasi biaya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, klasifikasi biaya pencatatan barang masuk. Merupakan biaya yang sudah dipesan dan sudah berada di penyimpanan gudang. Biaya pencatatan juga terkait dengan biaya penyimpanan dan investasi persediaan. Yang kedua, klasifikasi biaya pesanan barang. Merupakan jumlah pesanan biaya tetap ketika barang yang dipesan telah terjadi. Adapun cara perhitungan dan contoh ekonomi order quantity, adapun rumusnya sebagai berikut. Ekonomi order quantity sama dengan akar 2 dikali R dikali S per P dikali I. Kemudian contoh soal. Soalnya, PT bulan ini menilai penjualan tersebut sama dengan tahun atau periode sebelumnya pada tahun 2019. Di tahun 2019, PT bulan membutuhkan 250.000 unit bahan baku untuk proses produksinya. Harga bahan baku per unit sebesar Rp5.000 dalam sekali pengiriman. PT bulan membutuhkan biaya sebesar Rp22.500 untuk dokumen, kurir, dan lain-lain. Jadi, berapakah biaya penyimpanan sebesar 25% untuk setiap barang yang akan disimpan? Dan berapa pemesanan ulang E0Q yang dimiliki PT bulan dalam setahun? Yang pertama, berikut ini cara perhitungan biaya penyimpanan PT bulan sebesar 30% adalah N0Q sama dengan 2 dikali R dikali S per P dikali I sama dengan 2 dikali 250.000 unit dikali 22.500 per 5.000 per unit dikali 25%. Jadi hasilnya sama dengan akar 9 juta. Biaya penyimpanannya adalah sebesar 3.000 unit. Yang kedua, biaya pemesanan yang dimiliki PT bulan dalam setahun adalah berikut ini. 250.000 unit dibagi 3.000 sama dengan 83 pesanan. Itulah penjelasan mengenai ekonomi order quantity untuk mengetahui klasifikasi biaya hingga perhitungan dan contohnya yang dapat membantu dalam mengatasi kerugian perusahaan pada penyimpanan stok barang.
Jika Anda mau menggunakan software akuntansi Harmoni, perhitungan ekonomi order quantity di perusahaan Anda dapat teratasi dengan membantu manajemen persediaan Anda akan lebih mudah dan cara perhitungannya. Itulah sedikit penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.